Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ridho Basa Putra. Saya dari kelas 1A D3 Teknologi Laba Medis. Di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang alat Automatic Observation Spectrophotometry yaitu AAS dan Indocaveli Coupled Plasma Spectrometry ICP. Selamat menyaksikan. Atomic Absorption Spectrophotometry, AAS, Atomic Absorption Spectrophotometer, AAS. Spektrofotometri serapan atom, AAS, adalah suatu metode analisis yang didasarkan pada proses penyerapan energi radiasi oleh atom-atom yang berada pada tingkat energi dasar, ground state. Prinsip pengukuran dengan metode AAS adalah adanya absorpsi sinar UV atau vis oleh atom-atom logam dalam keadaan dasar yang terdapat dalam bagian pembentuk atom. Sinar UV atau vis yang diabsorpsi berasal dari emisi cahaya logam yang terdapat pada sumber energi, hollow cathode. Penggunaan alat AAS. 1. Pertama-tama gas dibuka terlebih dahulu, kemudian kompresor, lalu ducting, main unit, dan komputer secara berurutan. 2. Dibuka program ESA, Spectrum Analysis Specialist. Kemudian muncul perintah, apakah ingin mengganti lampu katoda? Jika ingin mengganti, klik yes, dan jika tidak, nomor 3. Dipilih yes untuk masuk ke menu individual command. Dimasukkan nomor lampu katoda yang dipasang ke dalam kotak dialog, kemudian diklik stop. Kemudian soket lampu katoda akan berputar menuju posisi paling atas supaya lampu katoda yang baru dapat diganti atau ditambahkan dengan mudah. 4. Dipilih no jika tidak ingin mengganti lampu katoda yang baru. 5. Pada program SAS 3.0, dipilih menu Select Element and Working Mode. Dipilih unsur yang akan dianalisis dengan mengklik langsung pada simbol unsur yang diinginkan. 6. Jika telah selesai, klik OK, kemudian muncul tampilan Condition Settings, diatur parameter yang dianalisis dengan men-setting fuel flow. 1. 2. Measurement, Concentration, Number of Sample. 2. Unit Concentration, ppm, Number of Standard. 3. Standard List, 1 ppm, 3 ppm, 9 ppm. 7. Diklik OK and Stop, ditunggu hingga selesai warming up. 8. Diklik ikon bergambar burner pembakar. Setelah pembakar dan alat siap digunakan untuk mengukur logam. 9. Pada menu Measurements pilih Measure Sample. 10. Dimasukkan blanko, didiamkan hingga garis lurus terbentuk, kemudian dipindahkan ke standar 1 hingga data keluar. 11. Dimasukkan blanko untuk meluruskan kurva, diukur dengan tahapan yang sama untuk standar 3 ppm dan 9 pp. 12. Jika data kurang baik akan ada perintah untuk pengukuran ulang, dilakukan pengukuran blanko, hingga kurva yang dihasilkan turun dan lurus. 13. Dimasukkan ke sampel 1 hingga kurva naik dan belok baru dilakukan pengukuran. 14. Dimasukkan blanko kembali dan dilakukan pengukuran sampel kedua. 15. Setelah pengukuran selesai, data dapat diperoleh dengan mengklik icon print atau pada baris menu dengan mengklik file lalu print. 16. Apabila pengukuran telah selesai, aspirasikan air deionisasi untuk membilas burner selama 10 menit, api dan lampu burner dimatikan, program pada komputer dimatikan, lalu main unit AAS, kemudian kompresor, setelah itu ducting dan terakhir gas. Fungsi bagian alat AAS. A. Sumber radiasi resonansi. Sumber radiasi resonansi yang digunakan adalah lampu katoda berongga, hollow cathode lamp, atau electrodeless discharge tube, EDT. Elektroda lampu katoda berongga biasanya terdiri dari wolfram dan katoda berongga dilapisi dengan unsur murni atau campuran dari unsur murni yang dikehendaki. Fungsi bagian alat AAS. B. Atomizer. Atomizer terdiri atas nebulizer, sistem pengabut, spray chamber dan burner, sistem pembakar. Nebulizer berfungsi untuk mengubah larutan menjadi aerosol, butir kabut dengan ukuran partikel 15-20 m, dengan cara menarik larutan melalui kapiler, akibat efek dari aliran udara, dengan pengisapan gas bahan bakar dan oksidan, disemprotkan ke ruang pengabut. Partikel kabut yang halus kemudian bersama-sama aliran campuran gas bahan bakar, masuk ke dalam nyala, sedangkan titik kabut yang besar dialirkan melalui saluran pembuangan. Spray chamber berfungsi untuk membuat campuran yang homogen antara gas oksidan, bahan bakar dan aerosol yang mengandung contoh sebelum memasuki burner. Fungsi bagian alat AAS. Burner merupakan sistem tepat terjadi atomisasi yaitu pengubahan kabut, uap garam unsur yang akan dianalisis menjadi atom-atom normal dalam nyala. C. Monokromator.
Monokromator berfungsi untuk memisahkan radiasi resonansi yang telah mengalami absorpsi tersebut dari radiasi-radiasi lainnya. D. Detektor. Detektor berfungsi mengukur radiasi yang ditransmisikan oleh sampel dan mengukur intensitas radiasi tersebut dalam bentuk energi listrik. E. Recorder. Sinyal listrik yang keluar dari detektor diterima oleh piranti yang dapat menggambarkan secara otomatis kurva absorpsi. F. Lampu katoda. Lampu katoda berfungsi sebagai sumber cahaya untuk memberikan energi sehingga unsur logam yang akan diuji, akan mudah tereksitasi. Selotip ditambahkan, agar tidak ada ruang kosong untuk keluar masuknya gas dari luar dan keluarnya gas dari dalam, karena bila ada gas yang keluar dari dalam dapat menyebabkan keracunan pada lingkungan sekitar. G. Tabung gas. Tabung gas pada as yang digunakan merupakan tabung gas yang berisi gas asetilen. Gas asetilen pada as memiliki kisaran suhu 20,000 K, dan ada juga tabung gas yang berisi gas N2O yang lebih panas dari gas asetilen, dengan kisaran suhu 30,000 K. Regulator pada tabung gas asetilen berfungsi untuk pengaturan banyaknya gas yang akan dikeluarkan, dan gas yang berada di dalam tabung. Asetilen. Speedometer pada bagian kanan regulator merupakan pengatur tekanan yang berada di dalam tabung. H. Ducting. Ducting merupakan bagian cerobong asap untuk menyedot asap atau sisa pembakaran pada as, yang langsung dihubungkan pada cerobong asap bagian pada atap bangunan, agar asap yang dihasilkan oleh as, tidak berbahaya bagi lingkungan sekitar. I. Kompresor. Kompresor merupakan alat yang terpisah dengan main unit, karena alat ini berfungsi untuk mensuplai kebutuhan udara yang akan digunakan oleh as, pada waktu pembakaran atom. J. Burner. Burner merupakan bagian paling terpenting di dalam main unit, karena burner berfungsi sebagai tempat pencampuran gas asetilen dan aquabides, agar tercampur merata, dan dapat terbakar pada pemantik api secara baik dan merata. K. Buangan pada as. Buangan pada as disimpan di dalam drigen dan diletakkan terpisah pada as. Buangan dihubungkan dengan selang buangan yang dibuat melingkar sedemikian rupa, agar sisa buangan sebelumnya tidak naik lagi ke atas, karena bila hal ini terjadi dapat mematikan proses pengatomisasian nyala api pada saat pengukuran sampel, sehingga kurva yang dihasilkan akan terlihat buruk. Kalibrasi as. 1. Cara biasa. Kurva kalibrasi dengan cara biasa ada dua jenis yaitu konsentrasi mencakup seluruh daerah kerja, working range. Konsentrasi larutan kalibrasi mencakup sebagian daerah kerja, hanya yang linear. Prosedur, sama dengan pekerjaan penentuan batas daerah kerja. Catatan, jangan sampai terjadi perbedaan absorban yang 0,01 unit antara dua hasil pengukuran, bila ini terjadi, berarti presisi menurun. Kalibrasi as. 2. Cara adisi standar. Sediakan 5 buah labu takar yang sama ukurannya. Pipet XML larutan contoh yang akan diukur ke dalam labu takar 0,14. Pipet XML air ke dalam labu takar 0. 5. Pipet XML larutan standar analit Z yang 1, 0 ppm Z ke dalam labu takar 0. 1 dan 52, AZ ke dalam labu takar 0. 2, 3. 2 APPM Z ke dalam labu takar 0. 3, 4. 3 APPM Z ke dalam labu takar 0. 4. Tambahkan asam bila perlu, biasanya HNO3, atau lainnya, tambahkan air hingga tanda batas. Homogenkan larutan dengan baik, ukur absorban dengan as. Buat grafik standar adisi, kemudian tentukan CZ konsentrasi analit Z. Catatan, labu takar 0. 5 digunakan untuk set 0, setiap kali larutan kalibrasi akan diukur. 3. Cara, high precision ratio, bracketing, troubleshooting. Muncul error, no peak found. 1. Pastikan optimasi lampu katoda telah dilakukan. 2. Pastikan furnace telah diatur sehingga sinar lampu katoda dapat masuk ke dalam furnace dan grafite tube tanpa terhalang. 3. Pastikan grafite tube tidak pecah di dalam furnace. 4. Pastikan sel pada vapor hydridestem telah diatur sehingga sinar lampu katoda masuk ke dalam sel tanpa terhalang. 5. Pastikan burner tidak menghalangi sinar lampu katoda. Periksa kondisi catu daya lampu. Periksa aligmen optik dan sistem monokromator periksa. Kondisi permukaan optik terhadap korosi pastikan light. Dim tidak terhalang apapun pada ruang atomizer. Periksa livetime lampu katoda, periksa catu daya detektor.
Pembacaan data hasil analisis menggunakan instrumen AAS. Langkah-langkah analisis dengan AAS. Menyiapkan larutan standar. Preparasi sampel. Memilih garis resonansi. Optimasi kondisi alat. Membaca absorbansi larutan standar. Membaca absorbansi larutan sampel. Menginterpolasi absorbansi larutan sampel pada kurva linear. Inductively Chauvelet Plasma Spectrometry, ICP. Inductively Chauvelet Plasma Spectrometry, ICP. Merupakan instrumen yang digunakan untuk kadar unsur-unsur logam dari suatu sampel dengan menggunakan metode spektrofotometer emisi. Spektrofotometer emisi adalah metode analisis yang didasarkan pada pengukuran intensitas emisi pada panjang gelombang yang khas untuk setiap unsur. Bahan yang akan dianalisis untuk alat ICP ini harus berwujud larutan yang homogen. Ada sekitar 80 unsur yang dapat dianalisa dengan menggunakan alat ini. Inductively Chauvelet Plasma Spectrometry, ICP. Inductively Chauvelet Plasma, ICP, adalah sebuah teknik analisis yang digunakan untuk deteksi dari trace metals dalam sampel lingkungan pada umumnya. ICP terdiri dari 3 macam. ICP-OS, untuk analisis komposisi unsur-unsur kimia suatu material padatan dan cairan. ICP-IS, untuk analisa unsur-unsur logam dalam suatu sampel. ICP-MS, untuk mengukur sebagian besar unsur-unsur dalam tabel periodik pada suatu sampel. Prinsip kerja ICP adalah menghasilkan plasma yang merupakan gas di mana di dalamnya terdapat atom dalam keadaan terionisasi. Ion yang tereksitasi dan memancarkan sinar pada panjang gelombang tertentu terukur sebagai suatu karakteristik suatu unsur. Penggunaan alat ICP. Sampel dimasukkan dalam sistem pengenalan, kemudian oleh sistem diubah menjadi titik-titik air kecil seperti embun. Obor plasma membatasi plasma dengan garis tengah sekitar 18 mm, atom dan ion dalam plasma tereksitasi dan memancarkan cahaya. Gas yang digunakan pada plasma adalah gas argon serta generator frekuensi radio 40-68 Hz. Atom atau ion yang tereksitasi kemudian memancarkan sinar pada panjang gelombang tertentu sesuai komposisi sampel. Kemudian sinar dideteksi dengan sistem deteksi monokromator berurutan dengan range panjang gelombang 160-800 nm. Spektrum dibuat dengan menggunakan komputer. Fungsi bagian alat ICP. A. Plasma, sebuah gas terionisasi, ketika obor dinyalakan medan magnet yang kuat. B. Medan. Magnet. Sebuah medan magnet adalah medan vektor yang dapat memberikan suatu gaya magnet pada muatan listrik bergerak dan pada dipol magnetik. Fungsi bagian alat ICP. C. Pompa peristaltik. Sebuah pompa peristaltik adalah jenis pompa perpindahan positif digunakan untuk memompa berbagai cairan. D. Nebulizer. Nebulizer berfungsi untuk mengubah cairan sampel menjadi aerosol. E. Spray chamber. Spray chamber berfungsi untuk mentransportasikan aerosol ke plasma. Pada spray chamber ini aerosol mengalami desolvasi atau volatisasi, yaitu proses penghilangan pelarut sehingga didapatkan aerosol kering yang bentuknya telah seragam. F. RF generator. RF generator adalah alat yang menyediakan tegangan 700-1500 Watt untuk menyalakan plasma dengan argon sebagai sumber gasnya. G. Difraksi kisi. Dalam optik, kisi difraksi adalah komponen optik dengan pola yang teratur, yang terbagi menjadi beberapa sinar cahaya perjalanan di arah yang berbeda di mana ia dipisahkan menjadi komponen-komponen radiasi dalam spektrometer optik. Intensitas cahaya kemudian diukur dengan fotomultiplier. H. Fotomultiplier. Fotomultiplier merupakan sebuah tabung vakum, dan lebih khusus lagi fototubes, di mana alat ini sangat sensitif terhadap detektor cahaya dalam bentuk sinar ultraviolet, cahaya tampak, dan inframerah. Kalibrasi. Ada 2 jenis kalibrasi yang dapat dilakukan pada alat ICP, yaitu 1. Kalibrasi internal menggunakan 1 atau lebih standar yang diketahui konsentrasinya. Standar tersebut diukur intensitas garis emisinya, kemudian data tersebut digunakan untuk membuat kurva kalibrasi. Kurva kalibrasi ini kemudian digunakan untuk menentukan konsentrasi elemen dalam sampel yang dianalisis. 2. Kalibrasi eksternal menggunakan 2 atau lebih standar yang diketahui konsentrasinya. Standar-standar tersebut diukur intensitas garis emisinya. Kemudian data tersebut digunakan untuk membuat persamaan kalibrasi.
Persamaan kalibrasi ini kemudian digunakan untuk menentukan konsentrasi elemen dalam sampel yang dianalisis. Kalibrasi alat ICP harus dilakukan secara rutin, yaitu setiap hari atau setiap minggu, tergantung pada frekuensi penggunaan alat. Kalibrasi juga harus dilakukan jika terjadi perubahan pada alat, seperti penggantian komponen atau perubahan parameter analisis. Berikut adalah beberapa tips untuk melakukan kalibrasi alat ICP. 1. Gunakan standar yang berkualitas dan terkalibrasi dengan baik. 2. Pastikan alat ICP dalam kondisi baik dan berfungsi dengan normal. 3. Kalibrasi sesuai dengan petunjuk dari pabrikan. Dengan melakukan kalibrasi alat ICP secara rutin, Anda dapat memastikan bahwa alat tersebut menghasilkan hasil analisis yang akurat. Troubleshooting. Tidak ada plasma. Penyebab, tidak ada gas plasma, power supply plasma tidak berfungsi, atau kerusakan pada torch. Solusi, periksa pasokan gas plasma, pastikan power supply plasma berfungsi dengan baik. Plasma tidak stabil. Penyebab, gas plasma tidak bersih, power supply plasma tidak stabil, atau kerusakan pada torch. Solusi, bersihkan gas plasma, pastikan power supply plasma stabil, dan periksa kondisi torch. Pembacaan data hasil analisis. Menggunakan instrumen ICP. Pembacaan data hasil analisis menggunakan instrumen ICP dapat dilakukan dengan cara berikut. 1. Siapkan data hasil analisis. Data hasil analisis biasanya berupa data spektra yang menunjukkan intensitas garis emisi dari berbagai elemen. Data ini dapat diperoleh dari alat ICP atau dari perangkat lunak yang digunakan untuk memproses data hasil analisis. 2. Identifikasi elemen-elemen yang terkandung dalam sampel. Elemen-elemen yang terkandung dalam sampel dapat diidentifikasi dengan cara membandingkan data spektra sampel dengan data spektra standar. Data spektra standar dapat diperoleh dari sumber-sumber yang tersedia secara umum, seperti jurnal ilmiah atau website. 3. Hitung konsentrasi elemen-elemen dalam sampel. Konsentrasi elemen-elemen dalam sampel dapat dihitung dengan menggunakan kurva kalibrasi atau persamaan kalibrasi. Kurva kalibrasi atau persamaan kalibrasi ini biasanya dibuat saat proses kalibrasi alat ICP. 4. Lakukan validasi hasil analisis. Validasi hasil analisis dilakukan untuk memastikan bahwa hasil analisis tersebut akurat dan dapat dipercaya. Validasi dapat dilakukan dengan cara membandingkan hasil analisis dengan hasil analisis dari metode lain atau dengan hasil analisis dari standar yang diketahui konsentrasinya. Berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembacaan data hasil analisis menggunakan instrumen ICP. Pastikan data hasil analisis yang digunakan berkualitas dan akurat. Lakukan identifikasi elemen-elemen dengan hati-hati untuk menghindari kesalahan. Gunakan kurva kalibrasi atau persamaan kalibrasi yang sesuai dengan jenis sampel yang dianalisis. Lakukan validasi hasil analisis untuk memastikan bahwa hasil analisis tersebut akurat. Baik, itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.